Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Muhammad Fajrin. NIM saya D0822 2020 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi algoritma backtracking atau N-Queen problem. Untuk backtracking sendiri atau biasa disebut runut balik merupakan algoritma yang berbasis pada DVS untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus. Runut balik yang merupakan perbaikan dari algoritma brute force secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Untuk metode dari runut balik sendiri, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Jadi, hanya mencari arah ke solusi yang selalu dipertimbangkan. Jadi, algoritma runut balik tersebut dapat menghemat waktu. Untuk algoritma runut balik diterapkan pada banyak program games seperti permainan tic-tac-toe, kemudian menentukan jalan keluar yang biasanya berada pada games labirin, kemudian catur. Lanjut. Di sini ada sebuah contoh massive problem yang dimana kita diharuskan untuk mencari jalan keluar di dalam labirin. Untuk penyelesaiannya sendiri, di sini kita menggunakan penyelesaian secara backtracking. Yang pertama itu, bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu. Untuk arahnya, mungkin saja bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun juga ke kanan. Selanjutnya, lakukan tahap 1 sampai diketahui jika langkah tersebut bukan solusi, maka kembali satu langkah sebelumnya dan menentukan pilihan solusi yang lain. Proses ini dilakukan sampai solusi ditemukan sehingga massive problem bisa diselesaikan. Untuk garis besar algoritmanya runut balik itu sendiri adalah di sini ada sebuah statement yang dimana while-nya di sini belum sampai pada tujuan. Jadi jika terdapat arah yang benar sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut. Kemudian pindah satu langkah ke arah tersebut dan backtrack langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas. Kemudian segmennya berakhir. Untuk menentukan langkah, di sini ada beberapa solusi. Yang pertama itu simpan semua langkah yang pernah dilakukan atau gunakan rekursi yang secara implisit menyimpan semua langkah. Rekursi sendiri itu merupakan solusi yang lebih mudah. Ini merupakan gambar dari runut balik yang dimana di sini diperlihatkan bahwa pada saat masuk labirin diperlihatkan garis putus-putus. Ini juga ada beberapa contoh dari gambar penyelesaian dari massive problem. Jadi sequence pilihan dapat digambarkan pada gambar di samping. Simple down merupakan titik backtrap atau simple goal massive problem itu sendiri. Kemudian pada titik backtrap, simple tersebut berhenti atau mati, tidak bisa diekspansi lagi. Kemudian aturan pembentukan simpul menggunakan aturan DFS. N-Queen problem. Jadi bagaimana cara mencari solusi untuk menempatkan 4 queen dengan constraint? Di sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, tidak boleh beberapa berada pada kolom yang sama. Kemudian
tidak boleh berada pada baris yang sama, dan selanjutnya tidak boleh sejajar secara diagonal. Solusi yang mungkin bisa digunakan untuk mengatasi masalah end queen problem. Yang pertama itu brute force. Eee, Brute force sendiri, memiliki langkah. Yang pertama itu membangkitkan semua posisi yang mungkin. Kedua, menelusuri solusi yang ada dan mencari solusi yang memenuhi constraint. Yang ketiga itu dari 4 end queen, solusi yang dibangkitkan adalah 4 kali 4, jadi terdapat 256 solusi. Untuk solusi lain, yaitu ada solusi backtracking atau runut balik, yang dimana langkah-langkahnya tersebut yang pertama itu penelusuran solusi dilakukan secara bertahap tanpa membangkitkan solusi yang utuh. Yang selanjutnya, pada setiap tahap yang merupakan bagian dari solusi ditelusuri semua yang mungkin dan memenuhi constraint. Yang ketiga itu jika pada suatu tahap dari sebuah solusi diketahui tidak menemukan pilihan yang memenuhi constraint, maka akan kembali ke tahap sebelumnya untuk mencoba pilihan solusi lain. Dan proses terakhir itu adalah proses 3 diulang sampai ditemukannya solusi. Ini merupakan contoh penurunan status persoalan 4 ratu. Ini juga contoh solusi runut balik persoalan 4 ratu. Jadi ya intinya end queen problem dengan menggunakan algoritma break tracking atau runut balik menggunakan metode rekursif. Yang pertama itu kita menentukan goal yang ingin dicapai. Selanjutnya kita akan membangkitkan solusi dengan fungsi pembangkit. Terus tentukan constraint dan pilih solusi yang memenuhi constraint. Yang terakhir adalah jika solusi tidak memenuhi constraint, lakukan backtrack atau runut balik. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai algoritma backtracking, dalam hal ini end-queen problem. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.